Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Kompetensi di seluruh Indonesia yang saya banggakan. Selamat bertemu kembali di channel ini, channel tempat kita belajar bersama untuk sukses dan lebih baik setiap harinya. Sebelum saya mulai, jangan lupa subscribe, like, comment, and share, dan pencet tombol loncengnya agar selalu mengikuti konten saya berikutnya. Kali ini saya ingin membahas mengenai penerapan Artificial Intelligence di Human Capital Management. Bagaimana mitigasi resiko dan tantangannya. Saya akan membagi pembahasan ini menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah apa itu Artificial Intelligence. Yang kedua, penerapan Artificial Intelligence atau AI di dalam Human Capital Management. Dan yang ketiga, bagaimana kita mitigate risk-nya. Bagaimana kita mengantisipasi resikonya. Sobat kompetensi yang selalu saya banggakan di seluruh Indonesia, apa itu Artificial Intelligence? Di dalam suatu artikel yang saya baca dan saya pelajari dengan thoroughly, dikatakan bahwa Artificial Intelligence merefer kepada development of computer system. Jadi AI ini adalah sebetulnya pengembangan dari sistem komputer, yang mana dia bisa perform ya tugas-tugas typically yang menghendaki atau yang requiring human intelligence. Jadi dia seperti kecerdasan seorang manusia, dan dia kemudian jalankan itu dalam suatu sistem komputer. AI ini termasuk di dalamnya adalah bagaimana dia bisa mengikuti proses learning, proses reasoning, proses problem solving, dan juga understanding natural language. Jadi keren ya AI ini, makin lama makin cerdas dia. Dan ini memang menjadi big deal ya, terutama saat ini ya, karena sekarang ini adalah transforming the way we work di dalam specialization termasuk autonomous vehicle, medical diagnostic, financial management, risk prediction, dan preemption, dan masih banyak lagi. Itulah kenapa AI saat ini sering dibicarakan orang dan semakin viral dibicarakan orang, bagaimana pengaruhnya terhadap pekerjaan kita. Kalau kita lihat state of AI investment and job, maka kita bisa lihat bagaimana global corporate investment dalam artificial intelligence itu sangat cepat ya, melonjak tinggi. Dan kita lihat di sini juga number of industrial robot install itu juga mengalami grafik yang naik tajam. Dan kalau kita lihat di sini ada new computer science bachelor graduates by gender. Kelihatan di dunia itu female sudah mulai naik, walaupun tidak sebanyak yang male. Berikutnya dari data ini kelihatan bahwa AI job posting by percentage ya of all posting in the US itu juga meningkat tajam. Demikian juga new resident computer science bachelor grad by ethnicity ya. Kelihatan di sini dari etnik Asia itu juga meningkat. Sedangkan yang orang kulit putih itu mulai menurun. Dan ini mengakibatkan hingga atau sampai IBM itu to pause hiring for jobs ya, yang AI could do. Jadi banyak pekerjaan-pekerjaan yang akhirnya disadari oleh IBM ternyata bisa digantikan dengan AI, sehingga mereka menunda atau membatalkan ya beberapa rencana hiring mereka. Sobat kompetensi, kalau kita lihat sejarahnya, kapan sih Artificial Intelligence itu mulai? The age of AI sebetulnya sudah mulai saat ini ya. Sebetulnya pada tahun 1980, dulu dikenal dengan GUI ya, GUI, yaitu Graphical User Interface, tahun 80-an. Dan pada tahun 2022 yang lalu, itu OpenAI, kemudian meng-create suatu ChatGPT yang memang betul-betul itu adalah bagaimana pas Bill Gates challenge ya. Dan di situ kelihatan bahwa generative AI itu adalah menjadi game changer ya.
terhadap society dan industri yang memang mau tidak mau harus siap. Suka atau tidak suka harus siap menghadapinya. Dan kalau kita lihat di sini, AI merupakan industri baru ya, atau sesuatu yang dikenakan di industri ini yang di sini ChatGPT website visitor sejak di launch itu menempatin the fastest growing consumer app in history. Ya, kita bisa lihat dari grafiknya ya. Nah, oleh karena itu, the AI arm race is changing everything, dan itu bisa dilihat di dalam majalah Times, di mana ada artikel yang berjudul Forecaster at PwC predict that AI could boost the global economy by over 15 trillion US dollars ya by 2030. Wah, keren sekali ya, luar biasa pengaruhnya. Lalu, sobat kompetensi, ada berapa tipe dalam AI ini? Sebenarnya ada dua tipe ya. Yang pertama adalah AI types based on capability. Dan yang kedua adalah AI types based on functionality. Kalau tipe yang pertama itu adalah lebih ke narrow atau weak AI ya. Dan untuk yang strong AI-nya itu ada di Artificial General Intelligence dan Artificial Super Intelligence. Kalau yang di tipe kedua itu reactive machines, kemudian yang functionality ya, limited memory machines, theory of mind, dan self-aware AI. Untuk lebih mendalam, nanti kita bisa bikin sesi berikutnya untuk bisa mendalami ini. Lalu banyak teman-teman kita menanyakan seperti apa sih AI bekerjanya? Ternyata di lingkaran yang paling dalam itu ternyata ada yang disebut dengan GAI, yaitu yang disebut dengan Generative AI. Dan disitulah menggunakan GPT to generate text response and human-like conversational chatting manner. Itu di lingkaran paling tengahnya ya. Kemudian di lapisan lingkaran lebih luarnya, di situ baru ada namanya GPT, yaitu Generative Pre-trained Transformer. Dan di situ pre-train with large amount of data to generate human text response ya. Jadi di situ akan banyak data yang jumlah sangat besar yang kemudian mengenerate human-like text response ya. Oleh karena teman-teman, kalau Anda semakin memberikan umpan kepada ChatGPT, maka dia akan mengolahnya sedemikian rupa ya. Dan hati-hati, ChatGPT selalu akan selalu memproses apapun yang Anda umpankan ke dia. Apapun yang Anda input ke dia, dia akan proses mengikuti algoritma dan pattern dia. Lingkaran yang lebih luar yaitu disebut dengan Generative AI plus Large Language Model. Ini yang sering tidak dikenal oleh teman-teman, ya, adanya LLM, ya, Large Language Model. Apa itu? Di dalam Generative AI itu generate konten dan data seperti teks, ya, image, quotes, based on apa? Input or rule LLM use natural language processing to understand and generate human language. Jadi di sini sudah mulai ada LLM yang kemudian mengolah semua yang berproses dalam kecerdasan manusia, dia olah di dalam ChatGPT ini. Nah, baru di lingkaran lebih luarnya disebut dengan machine learning. Dan ini machine learning ini menggunakan algoritma dan statistical model untuk belajar dan memperbaiki automatically without being explicitly programmed. Wah, ini keren banget ini ya. Jadi machine learning ini bergerak sedemikian cepat karena dia berisi algoritma ya dan statistical model yang bisa belajar secara otomatis ya, secara cepat ya, apapun yang kita umpankan ke ChatGPT ini. Dan baru di lingkaran itulah yang disebut dengan artificial intelligence yang secara generik kita kenal namanya. Dan artificial intelligence ini akan mengajarkan komputer untuk to do things seperti solve problem yang biasanya require human intelligence by learning from data and experience. Jadi teman-teman jangan heran ya kalau buka ChatGPT Anda masukkan pertanyaan apa saja dia akan jawab. Tapi hati-hati. ChatGPT akan menjawab berdasarkan apa yang sudah diumpankan sebelumnya dan dia akan mengikuti patternnya.
Dan di situ jangan harap Anda menemukan wisdom, ya, value, atau semacam hal-hal lain yang berkembang normi, berkembang di sekitar kita. Karena dia hanya bekerja seperti mesin dan mengolah sesuai pattern yang machine learning yang dimiliki. Sobat kompetensi, demikianlah part pertama dari topik yang saya ingin bawakan kali ini, yaitu apa itu Artificial Intelligence. Sampai ketemu di part yang kedua, yaitu bagaimana penerapan AI di dalam Human Capital Management. Salam kompeten. Tanya, apa saja sih penerapan AI yang bisa dilakukan di Human Capital Management? Pertama, kita bisa go through di sini ya beberapa pemakaian AI dalam Human Capital Management, misalnya di intern AI ya, kemudian bisa dijawab. Juga ingin melakukan team building, gimana? Guys, bila konten ini kamu rasa bermanfaat, dukung channel ini dengan subscribe, like, share, and comment ya.